Shalom, kita akan melanjutkan mengenai kitab Daniel. Kali ini kita akan membahas Daniel pasal 9, tapi kita sudah masuk ke sisi pewahyuan. Pada Daniel pasal 9 itu ada sisi doa syafaat, lalu pewahyuan. Sekarang kita akan membahas pewahyuan 70 masa dalam Daniel pasal 9. Ayatnya berbunyi, 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotakmu yang kudus, untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan nabi, mengurapi yang maha kudus. Luar biasa sekali. Jadi Daniel mendapat pesan dari malaikat, ada masa 70 kali 7, dan isinya adalah melenyapkan kefasikan, dosa, kesalahan, mendatangkan keadilan kekal, menggenapi penglihatan nabi, mengurapi yang maha kudus yang adalah Mesias. Kalau mau poin utamanya, jadi kesimpulannya 70 kali 7 masa ini adalah masa setelah ini ada pemulihan atau penggenapan total dari rencana Tuhan melalui kedatangan Mesias. Luar biasa. Jadi masa yang luar biasa. Dan Alkitab mulai menjabarkan apa sih isi dari ke-70 masa itu. Maka ketahui dan pahami dari saat firman keluar bahwa Yerusalem akan dipulihkan, dibangun kembali sampai kedatangan seorang yang diurapi, seorang raja. Jadi dari Yerusalem dipulihkan sampai kedatangan Yesus ada 7 kali 7 masa dan 62 kali 7 masa lamanya. Kita tahu ini timeline-nya, rentan waktunya, rentan waktu sejarah. Perhitungannya perhitungan waktu sejarah. Tahu dari mana? Tahu dari informasi ini. Bahwa Yerusalem akan dipulihkan, dibangun, itu kan waktu sejarah. Itu kan peristiwa dalam sejarah sampai kedatangan Yesus. Melihat hal itu, kita melihat kurang lebih perhitungan tahunnya. Perintah membangun Yerusalem itu ada pada tahun 457 sebelum Masehi. Nah, 69 masa kali 7 kali 1 hari. 1 hari dihitungnya 1 tahun. Kenapa dihitung 1 hari 1 tahun? Itu perhitungan Alkitab di Bilangan 14, 1 hari dihitung 1 tahun. Untuk menyatakan perhitungan tafsiran, untuk menyatakan perhitungan timeline atau rentan waktu secara sejarah. Kita dapat angka 483 tahun. Kalau kita hitung, maka dari perintah membangun Yerusalem, kita akan mendapat waktu 27 Masehi, tahun 27 Masehi. Tahun 27 Masehi tahun apa? Tahun ini penting karena ini adalah saat di mana Yesus memulai pelayanannya. Dan tepat seperti yang Alkitab tulis, dari saat firman keluar, Yerusalem dipulihkan, sampai kedatangan seorang yang diurapi, seorang raja. Yaitu sampai saat Yesus mulai menyatakan dirinya. Yesus mulai melayani umur 30 tahun. Kenapa tahun 27 Masehi, bagaimana perhitungannya ada begitu banyak perhitungan dan tafsiran di belakang ini? Contohnya, ada yang bilang Yesus lahir bukan tahun 0, nggak ada tahun 0. Yesus lahir tahun 4 sebelum Masehi. Kenapa? Karena Herodes mati 4 sebelum Masehi. Ada banyak perhitungan dan tafsiran sejarah dari hal ini. Dan misalnya ada orang punya tafsiran atau perhitungan yang lain, boleh-boleh saja. Tidak masalah. Tapi kita bisa belajar, kita bisa sama-sama rendah hati terbuka untuk melihat. Kita punya perhitungan soalnya yang sangat presisi. Ini kurang lebih perhitungan yang saya percaya, yang saya terima sekarang. Bahwa ada rentan waktu sejarah dari perintah membangun Yerusalem sampai kedatangan Yesus, itulah namanya 69 kali 7 masa.
Dan ini sudah tergenapi dalam sejarah. Jadi Daniel mendapatkan perhitungan waktu nanti Yerusalem akan dibangun kembali sampai kedatangan Yesus, kedatangan Mesias yang mereka nantikan. Ini baru awal dari pewahyuan Daniel ini. Karena selanjutnya kita akan melihat apa yang terjadi setelah itu. Nah, itu yang penting. Makanya, kalau sampai ada beda tafsiran mengenai perhitungan 69 masa tidak masalah. Boleh-boleh saja. Tapi poin ini yang penting. Daniel 9, ayat 26, kemungkinan salah satu ayat di Alkitab yang paling padat pewahyuannya, yang paling padat penggenapan dalam sejarahnya. Mari kita lihat satu persatu. Sesudah ke-62 kali 7 masa itu, akan disingkirkan seorang yang telah diurapi, padahal tidak ada salahnya apa-apa. Bicara apa? Tentu bicara Yesus Mesias, mati di salib. Harusnya penggenapan total sampai kedatangan Mesias, tapi sayangnya, setelah ke-62 kali 7 masa, disingkirkan orang yang diurapi, disingkirkan Mesias. Lalu apa yang akan terjadi? Datanglah rakyat seorang raja memusnahkan kota itu dan tempat kudus. Kota tempat kudus itu bicara Yerusalem. Siapa yang memusnahkan Yerusalem? Jenderal Titus dari kerajaan Roma, 70 Masehi. Memusnahkan Yerusalem. Tapi raja itu akan menemui ajalnya dalam air bah. Ini bicara mengenai kehancuran kerajaan Roma. Kehancuran kerajaan Roma karena air bah itu bicara bangsa-bangsa. Air bah bicara bangsa-bangsa. Jadi kerajaan Roma hancur karena ada begitu banyak suku-suku bangsa menyerang Roma. Suku-suku bangsa kecil, banyak yang dari utara yang menyerang Roma dan menggerogoti, melemahkan untuk waktu yang cukup lama sampai ada waktu di mana mereka akhirnya nggak bisa bertahan. Buat saya ini luar biasa. Coba bayangkan, peristiwa sejarah besar, kejatuhan kerajaan besar Roma, ditulis dalam Alkitab hanya dalam satu kalimat pendek ini saja. Air bah bicara bangsa-bangsa, kerajaan Roma hancur karena banyak suku bangsa yang menyerang. Dan sampai pada akhir zaman, akan ada peperangan dan pemusnahan seperti yang telah ditetapkan. Nah, ini yang menarik. Ini pertama kalinya Daniel melihat kata-kata ini. Dan sampai akhir zaman. Kalau saudara sudah belajar runtut dari pasal-pasal sebelumnya, kita akan melihat bagaimana Daniel mendapat pewahyuan bangsa-bangsa yang akan berkuasa, kerajaan Romawi, Persia, Yunani, dari kerajaan Babel, lalu turun terakhir kerajaan akhir. Selalu akhirnya itu kerajaan akhir. Tidak ada jedah waktu. Tapi kali ini ada jedah waktu sampai akhir zaman. Akan ada peperangan dan pemusnahan. Kenapa ada waktu jedah? Ini gambarannya. Daniel melihat 70 masa. Hanya dari waktu ke-69, tiba-tiba ada waktu jeda, ada waktu sampai akhir zaman. Kenapa? Karena Mesias ditolak orang Yahudi. Mesias yang ditolak menjadi jalan keselamatan Tuhan sampai kepada bangsa-bangsa, seluruh bangsa-bangsa di bumi, di luar Israel. Itu yang kita kenal dengan nama zaman anugerah, zaman gereja. Zaman ini tidak kelihatan oleh Daniel. Daniel tidak mengerti, Daniel hanya dapat satu kalimat pendek itu dan sampai akhir zaman. Sampai kapan, kenapa bisa ada waktu jedah, Daniel tidak tahu. Karena nantinya Mesias diangkat soalnya. Mesias ditolak maksudnya. Jadi ada waktu yang Daniel tidak bisa lihat. Alkitab menyatakan hal ini. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus. Jadi ada rahasia Kristus yang pada zaman angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia. Termasuk kepada Daniel. Tapi sekarang dinyatakan dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus.
yaitu orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli waris, anggota tubuh, peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Jadi orang bukan Yahudi yang Tuhan terima, itu rahasia yang tersembunyi. Karena itu Daniel tidak tahu, dia hanya tahu sampai akhir zaman. Waktu jeda mulai diberitahu sekarang. Selanjutnya, masih di ayat yang sama, Alkitab juga memberitahu hal luar biasa. Sampai akhir zaman akan ada peperangan dan pemusnahan. Dari sejak bangsa Israel, itu zaman dulu mereka berdosa sampai mereka lepas dari pembuangan sampai ke zaman Yesus. Setelah zaman Yesus, mereka mengalami begitu banyak penderitaan, peperangan, dan pemusnahan. Ya, tadi contohnya, 70 Masehi, Roma menghancurkan Yerusalem. Lalu ada begitu banyak peristiwa sejarah, contohnya Hitler. Hitler itu membunuh kurang lebih 6 juta orang Yahudi. Kenapa bisa begitu? Kan mereka bangsa pilihan, kan Tuhan sayang umatnya, tapi kenapa bisa diizinkan? Atau mungkin pertanyaan yang lebih tepat, celahnya dari mana? Kenapa sampai akhir zaman ada peperangan dan pemusnahan? Karena pada saat mereka menyalibkan Mesias, orang Israel berkata, biarlah darahnya ditanggungan atas kami dan atas anak-anak kami. Ini menjadi celah, sehingga begitu ada begitu banyak peperangan dan pemusnahan yang dialami bangsa Israel. Masih terus terjadi sampai sekarang, ada begitu banyak peperangan di sekitar bangsa Israel. Sampai kapan terjadi? Sampai nanti akan ada waktunya lagi. Mereka akan menerima Tuhan. Akan ada kebangunan rohani besar di Israel. Baru kutuknya dipatahkan. Baru benar-benar mereka bisa mengalami pembebasan total. Sekedar menjelaskan kenapa ada begitu banyak peperangan dan pemusnahan dalam sejarah bangsa Israel. Karena di tengah sejarah mereka sempat menolak Mesias. Tapi nanti, di akhir zaman mereka akan terima lagi. Akan melihat Tuhan. Akan bertobat. Selanjutnya, penglihatan Daniel mulai lompat untuk mendeskripsikan apa yang terjadi pada masa akhir. Yaitu pada masa yang tadi itu, lompat 1 kali 7 masa terakhir. Setelah melewati masa jeda, apa sih yang terjadi? Yang terjadi adalah raja atau pemimpin pemerintahan dunia akhir akan membuat perjanjian jadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Ini 1 kali 7 masa terakhir. Pada pertengahan 7 masa itu, ia akan menghentikan korban. Melambangkan eskalasi. Melambangkan ekspresi yang lebih tinggi untuk menganiaya umat Tuhan. Dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan. Dan juga terjemahannya, maksudnya dengan kekejian akan datang teror. Contohnya seperti pemerintahan Yunani yang meneror bangsa Israel, yang berusaha membuat pada puncaknya Antiochus Epiphanes menaruh binatang-binatang najis di atas mezbah. Itu sebagai bentuk penghinaan dan teror terhadap umat Tuhan pada waktu itu. Untuk menyatakan bahwa lebih eskalasi lagi, pemerintahan akhir akan lebih kelihatan lagi, makin lama makin kejam, makin banyak kejian, kenajisan yang akan keluar, yang akan dinyatakan, menghina Tuhan, menghina ibadah, dan lebih lagi dia akan menyatakan diri. Tapi semua kitab Daniel paralel. Memang diberi waktu untuk menyatakan diri. Tapi hanya sampai waktunya saja. Karena sampai pemusnahan yang telah ditetapkan. Menimpa si pembinasa itu. Menimpa yang membinasakan itu. Pemerintahan manusia bahkan sampai pemerintahan akhir. Itu hanya di bawah kendali Tuhan.
Tidak ada yang di atas Tuhan. Tuhan tetap bertahta. Dia hanya berkuasa dalam waktu yang diizinkan saja. Jadi, pewahyuan 70 masa, mungkin pewahyuan yang ayatnya singkat tapi isinya padat banget. Kurang lebih pewahyuan ini menyatakan akan ada pemulihan total melalui kedatangan Mesias. Tapi ada perubahan. Kenapa? Karena Mesias ditolak. Sehingga masuk ke masa anugerah. Masuk ke masa yang Daniel belum bisa lihat dengan jelas pada waktu itu. Sebelum kita sampai ke kerajaan akhir, sebelum kita sampai ke 1x7 masa itu, ada masa jeda. Ini adalah diagram yang menjelaskan kitab Daniel dari kerajaan Babel, Persia, Yunani, Romawi, langsung melihat ke kerajaan akhir biasanya. Tapi kali ini mulai ada perubahan, mulai ada zaman atau waktu jeda. Masa anugerah. Sama tabelnya, hanya berbeda bentuk untuk menjelaskan kita sudah belajar sampai di sini dan selalu Alkitab luar biasa, saling konfirmasi memperdalam. Yang Daniel dapat di zaman 69x7 adalah zaman pemulihan Israel. Dari masa kerajaan Persia sampai kedatangan Yesus. Di masa Romawi. Yesus lahir di zaman kerajaan Romawi. Tapi akan ada waktu jeda sekarang. Itu adalah masa anugerah buat gereja. Menarik bahwa Alkitab menulis dengan begitu detail jauh. Ini kan Daniel yang dapat. Daniel jauh sekali, dia belum lihat zaman Yesus, jauh sekali. Tapi Alkitab sudah menyatakan dengan begitu detail, bahkan jauh sebelumnya. Karena Tuhan yang pegang kendali. Tuhan tahu apa yang akan terjadi di depan dari jauh. Karena Tuhan bertahta. Mempelajari Daniel pasal 9 pewahyuan 70 masa menyatakan bagaimana Tuhan tahu apa yang terjadi. Rencana Tuhan luar biasa. Dia bertahta di atas sejarah. Mari kita dikuatkan dan kita rindu belajar lebih lagi. Kita akan lihat lebih lagi di pasal-pasal selanjutnya. Bagaimana yang akan terjadi tapi dari sudut pandang Tuhan bertahta. Amin.